Seperti yang kalian ketahui bahwa belakangan ini ada beberapa problem yang menghebohkan di Indonesia, entah dalam segi ekonomi, politik, dan media. Bisa dibilang netizen Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Mana yang benar dan salah, atau tidak dua-duanya? So ya, mari kita pahami bersama and let's get started. Di tengah konfliknya antara Rusia dengan Ukraina, di saat semua orang pusing karena harga minyak naik, dan di tengah maraknya orang-orang kemakan oleh investasi bodong, kita sebagai warga negara yang baik harus bisa paham apa makna dari semua itu agar kita bisa tetap merasakan hidup normal dan tidak salah ambil jalan. Sebagai pendahuluan, saya disclaimer dulu bahwa semua yang akan dibahas di sini adalah menyimpulkan dari beberapa sumber informasi dan dari persepsi saya sendiri. Jadi, bila ada perbedaan pendapat, silahkan berkomentar dengan bijaksana. Pada tahun 1949 dibentuklah NATO yang meliputi negara-negara Eropa, Amerika, dan Kanada pasca Perang Dunia II. NATO adalah organisasi pertahanan dan keamanan militer tingkat regional. Dibentuk karena negara-negara tersebut khawatir akan adanya ambisi ekspansi Uni Soviet di Eropa Timur. Uni Soviet sendiri adalah negara besar di kawasan Atlantik Utara pada masanya. Dan saat ini Uni Soviet terpecah. Ukraina adalah salah satu negara yang disayangkan kemerdekaannya oleh Presiden Vladimir Putin. Dan konflik juga mulai memanas ketika Ukraina ingin masuk NATO. Rusia beranggapan masuknya Ukraina ke NATO akan menjadi sebuah ancaman bagi Rusia. Ada pula alasan karena NATO ingin ekspansi ke Eropa Timur, termasuknya Ukraina yang berbatasan Rusia. Ekspansi NATO ke Ukraina dianggap mengganggu keamanan Rusia. Dampak dari konflik tersebut mengakibatkan perekonomian dunia menjadi tidak stabil. Ekonomi dunia goyang saat awal COVID-19 muncul. Ditambah konflik antara Rusia dan Ukraina yang bisa memicu Perang Dunia III. Negara-negara di dunia ini tidaklah mungkin bisa hidup sendiri tanpa adanya hubungan dengan negara lain. Salah satunya negara Indonesia. Entah dalam segi ekonomi, politik, dan lain-lain. Dan yang sekarang terjadi adalah impact dari konflik Rusia dengan Ukraina mengakibatkan ekonomi di dunia menjadi tidak stabil. Salah satunya meroketnya harga minyak. Itu adalah hal wajar dan tidak dapat disalahkan, kecuali alasan langkanya minyak disebabkan oleh adanya penimbunan dan sebagainya. Itu adalah salah satu ulah oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Negara-negara memiliki cara masing-masing untuk menstabilkan ekonominya. Bahkan itu juga yang terjadi ketika Perang Dunia II. Konflik antara blok sekutu dan blok poros mengakibatkan ekonomi di dunia menjadi tidak stabil. Jadi, kalau antara pilihan harga minyak naik atau negara krisis keuangan ekonomi yang bisa mengakibatkan Perang Dunia III, singkatnya begitu.
Langkah cerdas di zaman globalisasi ini salah satunya berinvestasi. Salah satu manfaat investasi adalah untuk mempersiapkan kebutuhan tak terduga di masa mendatang. Kita tak pernah tahu apakah pandemi akan ada lagi yang mengakibatkan krisis ekonomi. Setidaknya kalau kita sudah mulai berinvestasi, kita memiliki aset yang bisa digunakan ketika dibutuhkan. Tapi belakangan ini banyak sekali yang terjerumus dalam investasi bodong. Karena mindset awal mereka yaitu ingin mendapatkan keuntungan secara instan dan ingin cepat kaya. So ya, kalian harus perbaiki dulu mindset kalian sebelum terjun berinvestasi. Dan sesuatu yang instan atau cepat akan hilang secara instan atau cepat juga. Perbaiki mindset, atur resiko, jaga money management, dan pastinya kalian harus tahu ilmunya dahulu. Jika kalian sudah lakukan hal itu, setidaknya kemungkinan besar Anda akan tahu mana investasi yang benar dan mana yang bodong. Di masa konflik ini, hal yang terpenting adalah jaga dirimu dan fokus karir. Persiapkan diri dari sesuatu yang tak terduga dan jangan lakukan sesuatu yang terlalu buang-buang waktu. So ya, mungkin cukup itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ambil manfaatnya dan jauhi keburukannya. And see you next time.